Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Risti Aprilia, NPM 19050033 dari Prodi Ekonomi semester 5A. Baiklah, dalam video kali ini saya ingin menjelaskan materi makalah ekonomi industri, di mana materi yang ingin saya bahas di sini yaitu mengenai grand strategi menuju negara industri. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Toharudin Harahap selaku dosen pengampu dalam mata kuliah ekonomi industri. Baiklah, langsung saja kepada materi grand strategi menuju negara industri. Yang pertama yang ingin saya bahas di sini yaitu mengenai konsep dasar grand strategi. Konsep dasar grand strategi ini berasal dari kata Yunani yaitu grand dan strategi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata grand dapat diartikan agung atau besar. Sedangkan kata strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan persediaan gagasan, perencanaan, eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Jadi, dapat diartikan grand strategi yaitu suatu pendekatan secara keseluruhan yang kaitannya dengan pelaksanaan gagasan atau ide-ide, perencanaan, pengambilan keputusan sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu secara besar-besaran dan keseluruhan. Yang kedua, B. Pentingnya grand strategi dalam pengeluaran industri dalam negeri, di mana dalam pentingnya grand strategi ini, pemerintah harus membuat rencana grand strategi ekonomi untuk menyelamatkan industri di Indonesia. Kamar Dagang dan Industri atau biasa yang kita sebut dengan Kadin Indonesia menyatakan strategi besar itu dibutuhkan untuk mengalokasikan sebuah produk Cina yang memastikan industri dalam negeri keluar. Ketua Umum Kadin yaitu MS Hidayat menyatakan untuk sanggup bersaing, dengan memfokuskan pada sektor unggulan tertentu. Misalnya, karena kita sulit bersaing di sektor otomotif, kita bisa unggul di subjek lain seperti di subsektor otomotif, yakni pertanian, perkebunan, perikanan, tekstil, dan garmen. Yang ketiga, C, yaitu usaha kecil di Indonesia, profil masalah dan strategi pemberdayaan mencari grand strategi industri. Pada tahun 1983, pemerintah secara konsisten telah melakukan berbagai upaya yang dipergunakan sebagai upaya penyesuaian struktur dan rekonstruksisasi perekonomian. Profil dalam sebaran usaha kecil ada dua definisi, yaitu usaha kecil yang dikenal di Indonesia. Yang pertama yaitu definisi usaha kecil menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil. Usaha kecil diartikan sebagai suatu kegiatan ekonomi
ekonomi rakyat yang memiliki hasil penjualan tahunan BPS atau biasa kita sebut dengan Biro Pusat Statistik mengklasifikasikan industri kecil tersebut menjadi empat macam, yaitu yang pertama industri rumah tangga, industri kecil, industri menengah, dan industri besar. Tantangan dan masalah secara garis besar dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama, pengusaha kecil dengan omset kurang dari 50 juta. Yang kedua, asal dapat berjualan dengan aman sudah cukup. Masalah yang dihadapi oleh PK atau pengusaha kecil yaitu yang pertama, masalahnya belum dipunyai sistem administrasi keuangan dan manajemen yang baik karena belum dipisahkan kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Yang kedua, masalah bagaimana menyusun proposal dan membuat studi kerakyatan untuk diperolehnya pinjaman baik dari bank maupun modal ventura karena Verban, yakni PK pengusaha kecil menyeluruh berbelitnya prosedur mendapatkan kredit. Yang ketiga, masalah menyusun perencanaan bisnis karena persaingan dalam menerbitkan pasar secara ketat. Yang keempat, masalah akses terhadap teknologi, terutama bila pasar dikuasai oleh perusahaan atau grup bisnis tertentu dan selera konsumen secara cepat berubah. Yang kelima, masalah memperoleh bahan baku, terutama karena adanya persaingan yang ketat dalam mendapatkan bahan baku. Yang keenam, masalah perbaikan kualitas barang dan efisiensi terutama bagi yang sudah menggarap pasar ekspor. Yang ketujuh, masalah tenaga kerja. Strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh ekonomi industri yaitu strategi pemberdayaan yang telah diupayakan selama ini dapat diklasifikasikan dalam beberapa aspek. Yang pertama, aspek manajerial, yaitu aspek yang meliputi peningkatan produktivitas, omset atau tingkat utilisasi atau tingkat hunian, meningkatnya kemampuan pemasaran dan pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua yaitu aspek permodalan. Aspek permodalan sendiri meliputi bantuan modal, mengembangkan program kepemilikan dengan besar usaha baik lewat sistem bapak anak angkat, keterkaitan hulu hilir, dan modal ventura ataupun subkontak. Yang terakhir yaitu pengembangan sentral industri kecil. Pengembangan sentral industri kecil ini dapat dilakukan di suatu kawasan, dapat berbentuk PIK yaitu pemukiman industri kecil. Yang kedua LIK, lingkungan industri kecil. Yang ketiga SULK, yaitu sarana untuk industri kecil yang didukung oleh UPT, unit pelayanan teknik.
dan TIP, yaitu tenaga penyuluhan industri. Jadi, grand strategi adalah suatu pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan atau ide. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki hasil penjualan tahunan. Usaha industri tersebut terbagi menjadi 4, yaitu industri rumah tangga, industri kecil, industri menengah, industri besar. Cukup sekian materi yang saya bawakan, kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Saya tutup video kali ini dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.